Baik, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita mulai kuliah lagi. Kita lanjutkan materi untuk kuliah tata tulis ilmiah. Khusus hari ini kita akan membahas bagian kesimpulan dan daftar pustaka. Gitu. Saya cek dulu slide yang saya munculkan betul tentang kesimpulan dan daftar pustaka. Betul, Bu. Betul ya, sip-sip. Seperti biasa, kuliah kita nggak akan lama-lama. Mungkin maksimum 90 menit. Jadi usahakan kalian fokus. Em, saya akan tunjukkan beberapa contoh bagaimana penulisan kesimpulan dan daftar pustaka yang baik gitu ya. Kemudian karena materi ini sebenarnya nggak terlalu rumit atau banyak atau berbelit-belit, em, saya akan tambahkan sedikit penjelasan dan demonstrasi penggunaan Mendeley untuk mengelola dan menuliskan daftar pustaka sekaligus menuliskan sitasi gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi menuliskan sitasi atau daftar pustaka itu diketik satu persatu gitu ya. Nanti saya tunjukkan gitu. Semoga nanti bisa kalian gunakan pada saat penulisan proposal, laporan TA, ataupun berbagai artikel ilmiah lainnya. Gitu ya. Nah, di kesimpulan, kalau kalian masih ingat dalam organisasi artikel ilmiah, sini kesimpulan itu merupakan bagian terakhir. Jadi kalau kalian memperhatikan dengan baik, kita sempat bahas tentang judul, daftar penulis, abstrak, kemudian pendahuluan, studi terkait, sistem yang dibangun, kemudian minggu lalu kita bahas tentang evaluasi ya. Bagaimana cara menuliskan bagian atau sub bab evaluasi dengan baik. Nah, di sini hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menuliskan kesimpulan dan daftar pustaka yang baik. Gitu ya. Nah, pada dasarnya simpel saja isi dari kesimpulan. Jadi kesimpulan ini yang pertama cara menuliskannya bisa dalam bentuk poin-poin 1, 2, 3 seperti itu ya. Kalau kesimpulannya banyak, biasanya kalau penelitiannya besar, eksperimennya banyak, di bagian kesimpulan ini ada juga yang menuliskannya dalam bentuk poin-poin 1, 2, 3 seperti itu. Namun umumnya dituliskan dalam bentuk paragraf. Itu cara menuliskannya. Kemudian apa sih isinya? Sebenarnya yang paling penting adalah yang saya kasih highlight merah itu. Isi dari kesimpulan itu seperti itu. Apa sih yang sudah dikerjain? Hasilnya itu seperti apa? Lalu maknanya apa? Misal membuat sistem perekomendasi berita utama, misalnya seperti itu. Hasilnya seperti apa? Berhasil atau tidak? Akurasinya gimana? Errornya seperti apa? Lalu berikan tambahan makna pentingnya. Apakah artinya sudah mampu? Misal ya, cara menuliskan makna penting itu, apakah artinya hasil yang sudah kalian dapatkan itu lebih baik dari apa yang sudah pernah dikerjakan orang selama ini? Atau kalaupun tidak, di mana keunggulan dari sistem yang kalian bangun dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah apa yang sudah dikerjain, hasilnya seperti apa, lalu berikan tambahan makna. Apakah lebih baik dari yang dibuat oleh orang? Pastinya gitu ya. Kita pengen kalau bikin sesuatu itu pasti lebih baik kan. Nah, lebih baiknya itu di mana? Nah, seperti itu. Nah, yang paling penting pada saat menuliskan kesimpulan itu bukan yang berdasar dari konsep atau dasar teori. Jadi betul-betul yang kalian tuliskan kesimpulan itu adalah hasil dari pengujian, hasil eksperimen ya, ataupun dari hasil analisis. Jadi bukan yang sudah diketahui yang tercantum dalam dasar teori. Bukan seperti itu. Bukan yang sudah diketahui dari konsep dasar, bukan.
tapi memang benar-benar dari hasil pengujian, hasil eksperimennya seperti apa, kemudian dari hasil analisis juga. Nah, kemudian ini kalian pasti sudah tahu bahwa si isi dari kesimpulan itu harus sesuai dengan yang kalian tuliskan di bagian tujuan. Nanti saya akan tunjukkan skematik untuk memudahkan pemahaman. Jadi yang saya kasih highlight merah, perhatikan di situ bahwa kesimpulan harus sesuai dengan seluruh tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada berapa? Ada 2 misalnya. 1, 2, seperti itu. Nah, maka 2 poin di tujuan penelitian itu harus diberikan jawabannya di bagian kesimpulan. Nanti si reviewer atau pembaca paper kalian, pembaca laporan kalian, itu akan berusaha untuk melihat tujuan dari dokumen ini apa sih? Tujuan isi dokumen ini apa? Nanti si pembaca akan melihat di bagian kesimpulan. Apakah tujuan yang dituliskan di bagian depan sudah diberikan jawaban di bagian kesimpulan di bagian belakang. Make sense ya, logis ya. Kalian pengen apa, lalu di akhir eksperimen, di akhir tahapan kalian akan menceritakan hasilnya seperti apa. Gitu ya. Jadi nggak ngawur. Nah, kemudian selain dituliskan di bagian kesimpulan, kalian sering melihat bahwa pada bagian abstrak dituliskan juga hasil. Contohnya akurasinya gimana, loss-nya gimana, error-nya gimana gitu ya. Itu juga dituliskan di bagian abstrak. Nah, bedanya kalau di abstrak itu kan sekedar mencantumkan, gitu kan, mencantumkan nilainya, precision-nya berapa, recall-nya berapa, error-nya berapa, MAE-nya berapa, IOU-nya berapa, kayak gitu kan. Nah, di kesimpulan juga kita tuliskan seperti itu, namun kita tambahkan juga makna atau ringkasan analisis. Jadi kesimpulan lebih panjang menuliskan hasil dari eksperimen ya. Kalau di abstrak kita cuma mencantumkan saja, jadi technically secara teknis di abstrak kalian cuma mencantumkan angka-angka saja hasil penelitian, namun di bagian kesimpulan kalian juga tuliskan analisisnya, ringkasan analisis. Itu bedanya mencantumkan hasil eksperimen di bagian abstrak dan di bagian kesimpulan. Nanti saya berikan contoh. Nanti saya berikan contoh-contoh. Nah, ini bagian ini mungkin akan membantu kalian dalam mengingat apa yang harus kalian tuliskan di bagian kesimpulan. Misalnya di bagian tujuan kalian punya 3, T1, T2, T3 tujuannya. Kemudian di bagian pengujian, maka secara logis kalian harus melakukan pengujian untuk menguji dalam rangka menghasilkan atau mencapai tujuan T1 dan T2. Misal ya, T3 nggak sekalian, Bu, T3 juga boleh kayak gitu. Atau bisa juga yang T3 ini, tujuan T3 ini kalian capai dari hasil analisis. Boleh seperti itu, analisis 1, analisis 2. Nah, nantinya semuanya ini harus tercermin pada kesimpulan. Apakah T1, T2, dan T3 ini sudah dilakukan, sudah tercapai, seperti apa pencapaiannya? Ini kan di pengujian dan analisis ya. Nah, seperti apa hasilnya? Itu kalian tuliskan di bagian kesimpulan. Begitu. Nah, lalu bisa juga, misal kalian menuliskan batasan. Dataset yang digunakan berasal dari dataset ABC dengan data yang sedikit misalnya. Nanti di bagian saran, kalian bisa juga menuliskan di bagian saran ini bahwa ternyata berdasarkan hasil eksperimen dengan menggunakan data yang cuma sedikit terbatas seperti itu hasilnya tidak terlalu baik misalnya, maka kalian bisa memberikan saran mungkin datanya bisa ditambah atau diaugmentasi atau dilakukan apapun lah kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, bisa juga isi dari saran itu hasil dari kalian melakukan pengamatan dari hasil analisis.
oh dari hasil analisis didapatkan hasil seperti apa, lalu kalian tambahkan itu sebagai saran. Gitu ya. Saran ini bisa juga sering kalian dapati kalau di paper-paper itu future works. Future works, jadi pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan oleh orang lain pada waktu yang mendatang. Gitu. Saya berhenti dulu sampai skema ini. Yang muncul di kalian skema kan? Slide berisi skema ya, ada panah-panah gitu ya? Betul, Bu. Betul ya. Ada pertanyaan atau komentar? Kalau kalian sekarang berada di tahap penulisan proposal atau baru mulai TA, mungkin belum terlalu terbayang, tapi coba diingat-ingat nanti ini ya, prinsip seperti ini. Gitu. Ada yang sudah mengerjakan TA atau lagi nyusun laporan TA sekarang? Nggak ada. Semuanya lagi bikin proposal TA ya? Ya nggak? Ada yang bikin laporan TA? Berapa orang yang hadir? Yang lagi bikin proposal TA, coba ngacung atau raise hand. Sedang menyusun proposal TA. Raihan, Irgi, Raffi, Abu Rijal, Cara, yang lainnya Widi, yang lainnya nggak bikin apa-apa. Hafid bikin, terus siapa? Hah? Dia lagi bikin proposal, Bu. Coba-coba ngacung dulu, saya pengen tahu. Jangan turunin dulu, ngacung aja terus. Hafid, Abu Rijal, Bayu, Fauzi, Bagus, nggak bikin proposal. Hasbi, kak ya? Oke. Yang bagian kesimpulan ini mungkin belum terlalu kepake buat kalian ya. Tapi cara mengingat mudahnya dengan mudah itu pakai skema seperti ini. Kalau kalian pikirkan, kalau sekarang kan kalian lagi proposal di bagian ada bagian subbab tujuan gitu ya. Di tujuan itu kalian bisa menuliskan 1 sampai ya terserah kalian tujuannya itu apa kayak gitu. Nah nanti si tujuan itu harus kalian buktikan atau harus kalian capai di bagian eksperimen dan pengujian. Nah, nanti hasilnya kalian tuliskan di bagian kesimpulan. Kalau kalian memahami itu kan sebenarnya make sense banget ya, logis banget. Nggak ada yang ribet, nggak ada yang susah di situ. Seperti itu. Gitu ya, simple ya. Nah, kita nggak akan lama-lama di sini. Oh, ini eh, sekedar guidance lagi. Biasanya kesimpulan itu dari tujuan. Kemudian pengujian dan analisis itu hanya sebagai perantara untuk mencapai hasil yang akan kalian tuliskan di tujuan. Nah, diberikan guidance lagi bahwa tujuan itu adalah pertanyaan atau tugas, sementara kesimpulan adalah hasil dari tugas atau jawaban atas pertanyaan. Kayak gitu. Ya. Kemudian ini nggak usah, saya skip saja. Nah, kemudian selain memuat hasil dari eksperimen, tadi saya sempat nyebutin bahwa di bagian kesimpulan kalian juga menyebutkan tentang saran atau future works. Pada saat kalian mengerjakan eksperimen, pengujian dan melakukan analisis, nantinya kalian akan mendapatkan selain kelebihan atau advantage atau keunggulan dari sistem yang kalian buat, kalian biasanya akan menemukan juga kelemahan atau disadvantage atau limitation, batasan kelemahan pokoknya dari sistem yang kalian buat. Kalian akan menemukan itu. Nah, itu jangan disembunyikan gitu. Tapi tuliskan di bagian saran agar peneliti berikutnya itu bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Nanti saya tunjukkan contohnya. Gitu ya. Kemudian selain itu di bagian saran atau future work kalian juga bisa menuliskan peluang pengembangan.
Ya, selain perbaikan tadi ya, perbaikan dari apa yang sudah kalian kerjakan, kalian juga memberikan saran berupa peluang-peluang yang masih bisa dilakukan untuk dikembangkan oleh mahasiswa lain atau peneliti lain. Nah, kemudian ini saya skip dulu. Coba kita lihat contoh dulu ya. Kita lihat contoh dari paper yang kalian kerjakan di bab 2. Oh ya, jangan lupa ini tugas 2. Nah, itu 9 Desember 5 minggu ini ya. Nah, hati-hati. Tugas 2 sudah harus disubmit minggu ini, kemudian tugas 3 minggu depan, tugas 4 minggu depannya lagi. Jadi harus nggak boleh kelewat. Harus hati-hati ya. Nanti setelah kuliah kalian bisa mulai melanjutkan tugas 2. Tetap pakai di sini saja ngumpulinnya. Misalnya. Itu ya. Di sini artikel 1, tambahkan sheet atau tab lagi di sebelahnya artikel yang kedua. Udah ada yang bikin belum? Banyak loh ini komponennya. Oh, ini artikel 1. Artikel berikutnya belum. Yuk. Ini kalian belajar untuk menganalisis ya. Nah, pokoknya kerjain. Nah, saya percaya ke kalian, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Yuk kita lihat contoh isi kesimpulan dari paper yang kalian kerjakan untuk kalian analisis di tugas 2. Yang muncul di kalian sekarang browser bukan? Betul. Betul ya. Nah, perhatikan di bagian 8, conclusion atau kesimpulan. Sebentar, mana ya? Ini dia. Ini kesimpulan. Ini dia. Kesimpulan, lihat kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3. Si penulis dalam 3 kalimat ini menceritakan apa yang sudah dia buat. Dia membuat framework untuk clock reading, kemudian dia juga berhasil menanggulangi kekurangan dari data latih dengan mengusulkan bla 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 gitu kan. Terus dia juga mengusulkan penggunaan dataset ada 3 buah yang label waktunya juga akurat. Kemudian terakhir ini bagian saran. Seperti itu. Contoh lain yang di sini, nah di bagian ini ya. Seperti ini, di bagian ini. Nah, dia cerita dalam sebentar, 1, 2, lumayan panjang ya dia cerita tentang hasil yang dia kerjain. Lihat di sini nggak dalam bentuk poin-poin 1, 2, 3, tapi dalam bentuk paragraf dia cerita. Dia sudah bikin apa, kemudian dia berhasil, ini pasti didapatkan dari analisis pengujian. Kemudian dia melakukan dieksplorasi bla 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 kayak gitu. Nah, ini semua berarti dari hasil pengujian, hasil analisis pengujian. Kemudian lihat ini hasilnya, dia mencantumkan nilai MAP. Seperti ini. Jadi cerita ya, udah berhasil bikin apa. Ini kan sesuai dengan tujuan. Udah berhasil bikin apa? Kalau berhasil bikin, kalau misalnya kalian ingin membangun sistem deteksi apa ya? Sistem deteksi wajah, misal sistem deteksi masker, misal ya, sistem deteksi masker. Nah,
cerita itu kan cuma dalam satu kalimat bahwa sistem kami berhasil membuat sistem deteksi masker. Nah, tapi cerita nih yang bisa menceritakan kalimat-kalimat ini kan berarti dari hasil pengujian dan analisisnya. Kalian analisis apa saja yang kalian berhasil lakukan. Oh, ternyata dalam perjalanan eksperimen itu mungkin kalian menemukan hal-hal baru dari hasil analisisnya ya. Oh, ternyata kalau si orangnya pakai maskernya begini, maka hasilnya akan baik. Oh, ternyata sistem kalian bisa mendeteksi orang-orang yang salah menggunakan masker atau maskernya itu nggak tepat digunakan, misal, dan lain sebagainya. Nah, itu dari hasil analisis. Itu sebabnya kenapa kalau TA itu satu semester. Satu semester itu 4-6 bulan ya. Memang pekerjaannya banyak. Kalau kalian mengerjakan TA-nya di akhir-akhir, ya akan sulit bisa mendapatkan analisis yang bagus seperti ini. Gitu. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri berbagai cara menuliskan kesimpulan dari paper-paper. Jadi paling gampang untuk belajar terkait penulisan artikel ilmiah seperti ini, lihat saja contoh yang sudah ada. Ini kan contoh-contoh yang bagus tuh. Lihat dari contoh-contoh yang bagus, cara menuliskan seperti apa, lalu tiru. Kalian tiru cara menuliskannya, gitu ya. Cara menuliskan kesimpulan. Urusan kesimpulan selesai. Ada komentar atau pertanyaan? Gak ada ya? Nah, tadi tentang saran sudah, apalagi ya? Oh, misal ini saran yang berasal dari, ini sebentar, saya kesini dulu. Enggak terlalu susah sih ini. Untuk penulisan saran, biasanya mahasiswa juga kadang kebingungan, yang harus kami tuliskan sebagai saran, apa sih Bu? Gitu ya. Nah, itu bisa berasal dari batasan masalah kalian dan analisis hasil pengujian. Dari, kalau misalnya pengen menuliskan saran dari batasan masalah, misalnya kalian bisa mencantumkan tulisan terkait, kalau batasan itu kan misal kita aja menggunakan dataset yang sudah data citra yang sudah di crop misalnya ya, kalian pengen mendeteksi penggunaan masker, kemudian kalian bilang di batasan masalah bahwa citra atau gambar yang kalian gunakan itu sudah di crop di bagian wajah saja, misal kayak gitu. Nah, berarti di bagian saran kalian bisa bilang, oh nanti bisa dikembangkan sistemnya supaya nggak perlu di crop di bagian wajah, tapi memang gambar orang secara utuh, gitu ya. Nanti sistem akan otomatis mencari wajahnya, lalu kemudian baru mendeteksi bagian maskernya ada atau enggak, kayak gitu. Nah, boleh dengan melonggarkan atau meniadakan batasan yang ada pada tulisan yang kita buat. Kemudian, kalau misalnya pengen menuliskan saran yang berasal dari analisis hasil pengujian, nah ini, melakukan perbaikan pada kelemahan sistem. Misal ya, oh ternyata dari hasil pengujian atau dari hasil eksperimen kita didapati bahwa misal pengen mendeteksi, pengen klasifikasi gender laki-laki atau perempuan gitu ya berdasarkan wajah. Oh ternyata banyak kesalahan klasifikasi atau identifikasi gender itu pada kelompok citra yang berasal dari etnis kulit putih, misal, gitu ya. Oh ternyata setelah dianalisis lagi, ternyata yang paling banyak salah misclassified, banyak misklasifikasi itu pada umur gambar yang umur anak-anak balita 0 sampai 5 tahun. Kan memang susah ya anak balita diidentifikasi gendernya mereka tuh laki-laki atau perempuan karena misalnya masih agak-agak sama gitu kan anak balita. Nah, ternyata salahnya itu banyak di situ. Nah, kalian bisa memberikan saran karena masih banyak kesalahan yang terdapat pada usia anak-anak, maka bla 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 kayak gitu. Bisa menambahkan data training untuk anak-anak dan lain sebagainya. Gitu. Itu saran yang berasal dari analisis hasil pengujian. Contohnya begitu ya.
Lalu ini sudah, ini tadi skema udah ya, apalagi ya? Ini nggak usah. Oh, masuk ke daftar pustaka. Ada komentar dulu? Gampang ya? Menuliskan kesimpulan gampang. Nggak ada komentar? Nggak ada ya? Nah, saya pengen menunjukkan sekarang ke daftar pustaka. Biasanya ini mahasiswa sebagian besar masih salah. Gitu ya. Sebentar ya. Nah, ini. Yang paling penting dari daftar pustaka adalah semua pustaka yang kalian sebutkan di dalam teks atau paragraf itu harus ada di daftar pustaka, di bagian paling terakhir. Nah, sebaliknya juga yang ada di daftar pustaka, yang kalian 1, 2, 3, dan seterusnya itu harus kalian sitasi di dalam teks. Gitu. Jadi nggak boleh, misal di daftar pustaka itu kalian nulisnya ada 40 paper gitu ya. Tapi yang kalian pakai di dalam dokumen itu cuma 10. Ya udah yang 30-nya dibuang aja, nggak usah. Gitu. Demikian sebaliknya kalian mensitasi di dalam paragraf ada 40 paper, 40 artikel, tapi di daftar pustaka kalian cuma nyuntumin 10. Itu nggak boleh juga. Nah, gimana caranya agar tetap konsisten yang kalian pakai di dalam paragraf 10 paper, yang ada di daftar pustaka juga ada 10 paper. Nah, ini jangan lakukan secara manually. Ditulis satu-satu, diketik satu-satu, jangan ya, sudah ada tools-nya namanya Mendeley, atau pakai latex juga bisa. Yang saya tunjukin yang pakai Mendeley, yang kalian bisa pakai Microsoft Word. Nanti saya tunjukin ya. Kemudian saya tunjukkan dulu beberapa konsep penting terkait daftar pustaka. Misal nih, mahasiswa juga kadang sering kebingungan. Misal kalian punya sebuah dasar teori tentang AI, misalnya Artificial Intelligence. Kalian pengen mensitasi tulisan tentang AI, maka usahakan mengacu pada tulisan awal atau textbook-nya. Gitu. Mungkin si tulisan awal, paper awal atau textbook itu tulisan tahun 40-an, 50-an, 80-an, nggak apa-apa. Gitu ya. Karena itu kan tentang prinsip dasar. Kemudian, ini nanti kalian, kalau misalnya nggak mau pakai Mendeley, pakai Google Scholar. Misal pakai ini ya, citasi ini, kemudian klik simbolnya, lalu akan muncul ini kayak gini, beberapa pilihan, MLA, apa, Chicago, Harvard, kalian pilih, nanti tinggal dikopas aja. Cuma ini kan terbatas rasanya, nggak semuanya, nggak lengkap daftarnya di sini. Nanti saya tunjukin yang pilihannya banyak, kalian bisa milih dan bebas. Sebentar ya. Kemudian konsep lain yang lumayan penting, hindari sebisa mungkin menggunakan sumber yang tidak direview dengan ketat. Wikipedia, blog, materi kuliah nggak boleh dituliskan di daftar pustaka, gitu ya. Jadi kalau kalian menggunakan sumber-sumber tersebut untuk sekedar belajar atau memahami materi nggak masalah, tapi jangan cantumkan di daftar pustaka. Kan sering tuh mahasiswa itu belajar dari blog Medium ya,
atau towards data science. Kalau di F tuh paling banyak ngambil dari situ. Nah, jangan cantumkan si blognya, tapi paper yang digunakan untuk menulis isi blog tersebut. Kalau contoh yang ini kalau ngomong doang nggak kebayang biasanya. Contoh. Misal nih, saya lagi buka browser yang dia mengupas tentang YOLO. YOLO itu algoritma untuk deteksi objek. Nah, di sini cerita berbagai YOLO. Nah, kalian bisa perhatikan di sini tuh biasanya dia mencantumkan paper. Nah, ini dia. Main artikel. Ini yang kalian citasi harusnya, bukan blognya. Gitu ya. Di sini kan kalau di Medium ini dia suka nampilin, dia mengupas isi-isi paper tapi dalam bahasa yang lebih mudah untuk kita pahami. Gitu ya. Nah, mahasiswa biasanya menggunakan blog-blog seperti ini untuk belajar, nggak masalah. Biasanya elaborasinya itu lebih lengkap, lebih panjang dibandingin paper aslinya kadang-kadang. Karena kalau paper itu kan singkat, padat, ya compact gitu. Nah, gitu. Yang kalian citasi harusnya yang si papernya. Dia akan ngasih linknya kok biasanya. Gitu ya yang ini ya. Jangan si blognya. Itu ya. Saya balik lagi ke sini. Kemudian berikutnya. Nah, ini yang mahasiswa sering masih dijumpai. Jangan menggunakan referensi yang ada di daftar pustaka itu dari TA mahasiswa. Gitu. Kecuali di TA-nya tersebut bikin dataset baru, nah itu boleh ya. Nggak usah. Gitu ya. Jadi lebih baik pakai artikel-artikel yang ada di proceeding atau jurnal. Jangan pakai TA mahasiswa. Kecuali TA-nya itu sudah dipublikasikan di proceeding, conference, atau jurnal. Boleh. Gitu. Contoh nih, saya kasih contoh. Mana ya? Makanya kalau kalian pengen pekerjaan kalian disitasi oleh adik kelas misalnya, nah tuliskan dalam jurnal. Contoh ini nih. Ini kan sebenarnya hasil TA. Gitu kan, klasifikasi Dockbridge menggunakan CNN. Ini mahasiswa TEL juga mungkin ada yang kenal. Nah, tapi dia tuliskan si TA-nya itu dalam bentuk jurnal. Maka ini boleh kalian citasi. Kok nggak bisa muncul? Oh, wait. Ini ya. Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika. Boleh. Kalau TA itu TA yang dokumennya ada di open lib gitu ya, sebaiknya tidak, ya bukan haram halal gitu, bukan sih, tapi sebaiknya tidak. Kalau saya sih menyarankan mendingan nggak usah, pakai aja yang paper-paper yang sudah dipublikasikan. Contoh lain, misal ini agak kayak gini nggak boleh ya, kayak gini nih. Yang saya bilang nggak boleh itu kayak gini. Ini kan dari open lib nih, TA mahasiswa kan, tapi tidak dipublikasikan dalam jurnal atau proceeding. Dia cuma ditaruh di tell you, di open lib. Maka jangan citasi. Contoh yang boleh itu mana ya? Nah, ini misal. Kelihatan browser saya? Ada Bu, ada. Ada ya, aman ya, oke. Nah, ini contoh, ini TA mahasiswa juga, tapi sudah dipublikasikan di International Conference on something, gitu ya. Ini boleh kalian citasi dalam TA kalian, boleh. Kayak gini. Jadi yang saya bilang tadi, jangan citasi TA yang cuma diletakkan di open lib, tapi kalian boleh mencitasi hasil TA yang sudah dipublikasikan. Ini kan semua orang di dunia bisa lihat, bisa akses, bisa baca, bisa ngasih komentar. Tapi kalau yang ada di open lib kan enggak ya, kayak gitu. Jadi kalau boleh ngasih saran seperti itu. Nah, ini juga nggak boleh
Meskipun misalnya hasil TA-nya bagus, misalnya, tapi karena dia cuma ditaruh di OpenLib, sebaiknya tidak disitasi sebaiknya. Kemudian apa lagi banyak ya? Kalian bisa lihat contoh-contoh banyak. Ini juga boleh disitasi misalnya. Ini hasil TA mahasiswa juga, tapi dia sudah dipublikasikan di Proceeding International Conference. Proceeding boleh. Kayak gini. Gitu ya. Gitu. Yuk. Apalagi, udah habis. Nah, sekarang saya mau nunjukin, moga-moga nggak lama lah, biar sayanya nggak capek. Saya mau tunjukin bagaimana cara membuat, mengelola citasi. Kalian mau dengerin atau enggak? Siapa yang mau dengerin? Saya mau ngajarin cara mengelola citasi. Mau lah ya, maksa. Ini slide-nya banyak banget, tapi saya akan ambil beberapa yang penting buat kalian saja ya. Nah, ini saya, oh ya, kalian nanti di TA kalian akan mendapati cuma satu macam cara penulisan daftar pustaka. Tapi nanti ketika kalian sudah memutuskan untuk bikin, saya mau publikasi di jurnal atau conference, Bu. Nah, nanti kalian akan mendapati, ternyata ada banyak banget standar penulisan referensi. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, kemudian ada yang gayanya itu kayak gini juga. Macam-macam, banyak banget. Dan kita harus ngikutin template yang mereka berikan. Nggak boleh kita semau-mau kita gitu ya. Pokoknya saya maunya kayak gini cara nulisin referensinya. Pokoknya maunya kayak gini, nggak boleh. Harus ikutin template mereka. Nah, supaya kita bisa secara mudah mengkonversi cara penulisan referensi, gampang ubahnya, gampang konversinya, maka kita bisa menggunakan alat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa kenapa sih kita harus mensitasi karya orang, Bu? Yang paling penting adalah ini nih. Kita ngasih penghargaan kepada penulis paper itu. Orang bikin paper, nulis paper, eksperimennya dituliskan ke dalam paper gitu kan, untuk supaya dibaca oleh orang kan, dipelajari oleh orang, yang kemudian nantinya bisa memberikan insight kepada orang-orang. Enggak, ada juga yang akhirnya bisa bikin produk yang dikenal oleh banyak orang. Seperti itu. Nah, ya dari sisi etika, toh kita pakai karya dia, nggak ngasih apa-apa ke dia gitu kan, ya minimal kita citasi lah papernya dia dalam tulisan kita. Itu sebagai salah satu cara untuk memberikan kredit gitu ya. Selain kenapa kita menuliskan bibliografi atau daftar pustaka, supaya pembaca itu tahu harus baca kemana lagi, harus mendapatkan informasi kemana ketika mereka pengen explore lebih lanjut gitu ya. Terus kadang-kadang ini juga penting nih, orang tuh akan melihat dari daftar pustaka. Kalau daftar pustakanya itu bagus, paper-paper yang kita citasi dalam dokumen kita bagus, orang akan punya impresi yang bagus juga. Oh, ini berarti tulisannya bagus kayak gitu. Tapi kalau yang ada di daftar pustaka itu papernya udah yang jadul gitu ya, itulah kenapa sih kalian diminta yang 5 tahun terakhir gitu kan? Itu karena supaya si pembaca itu yakin bahwa si mahasiswa atau si penulis ini itu benar-benar ngikutin tren kekinian, metodenya itu kekinian, bukan metode yang obsolete atau yang jadul kayak gitu ya. Jadi tujuannya begini. Sebentar saya cek lagi. Yang muncul warna ungu bukan bibliografi, itu purpose. Benar ya? Benar, Bu. Benar ya? Oke. Nggak usah ini. Nah, tools yang mau saya ceritain itu Mendeley namanya. Kalau saya cek dulu, ada yang udah pernah pakai Mendeley? Ngacung, yang udah. Dava udah. Lagi cuma Dava. Irgi. Sip, Bayu. Widi.
cara? Udah semuanya? Berarti nggak usah cerita ya? Cerita dong, Bu. Udah semua. Saya cerita yang penting-penting aja ya intinya. Nah, karena ada juga mahasiswa yang udah pakai tapi masih ada beberapa yang salah. Jadi intinya Mendeley yang sekarang yang kalian pakai itu, kalau kalian baru mengenalnya tahun ini, itu udah yang hasil perbaikan sekian kali. Kalau dulu-dulu pertama kali dia muncul belum secakep sekarang, belum sekarang gitu ya. Jadi kalian bisa organize, read dan annotate dan citasi. Biasanya yang mahasiswa pakai itu yang ini nih, sering pakai untuk keperluan TE, organize sama citasi. Kalau kalian pengen melakukan anotasi, papernya kalian taruh di Mendeley, terus kalian anotasi, kalian coret-coret gitu bisa juga di sini. Cuma si Mendeley ini cuma ngasih batasan kan, cuma 2 giga gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan download paper terus taruh di situ. Nanti storage-nya gampang penuh gitu ya. Bisa juga, nah sekarang di menu baru kita bisa kolaborasi dengan author lain, penulis lain. Nah, intinya begini. Si paper-paper yang kalian baca ini kan bisa kalian taruh di Mendeley. Si paper yang kalian baca itu bentuknya bisa PDF, bisa juga dari browser. Nanti kalian bisa langsung import otomatis dari browser. Kalian misal kalian searching gitu di web, terus dapat papernya kan bisa langsung diimport ke Mendeley. Nanti kalian bisa akses lewat berbagai device gitu. Intinya gitu, intinya. Nah, ya yang kalian sering pakai ini kayak gini. Nah, biasanya kalian harus menuliskan citasi itu kan. Nah, cara jadul adalah kalian tulisin angkanya. Itu kan susah banget. Karena bisa jadi citasi di sini kan nggak selalu berbentuk angka ya. Kadang tahun, kadang adalah nama depan, nama belakang, kayak gitu dan sebagainya. Tergantung template yang kita diminta untuk pakai. Nah, kemudian masalah berikutnya yang sering dihadapi oleh para penulis adalah bagaimana menuliskan citasi seperti ini. Dan formatnya macam-macam. Ada yang nama depan dulu, ada yang nama belakang dulu, terus di sini tuh harus ngikutin ya, nggak boleh sembarangan. Si publisher dari jurnal atau proceeding sebel kalau yang kayak gini aja nggak diikutin. Nggak rapi gitu, misalnya mereka kesel banget. Jadi kita harus ngikutin. Urutannya kayak gini tuh kan ya, author's name dulu, apakah tanggal, tahun, kemudian judul, nama jurnal, ini volume sama isunya, halamannya, doinya, ini harus ngikutin, bener-bener ngikutin. Nah bayangkan kalau kalian harus ngikutin ini satu persatu, males banget kan? Nah jangan tuliskan itu satu persatu, kita pakai tools nantinya. Nah gimana caranya supaya kita bisa melakukan ini? Gitu. Misal sering kali kalian akan mendapati, sebentar saya tulis dulu. Kadang satu macam paper, kalian harus citasi di beberapa bagian dari paragraf. Misal nomor 1 ini ya, kalian harus tuliskan di sini sama di sini. Terus tiba-tiba ada paper lain yang tadi nomor 1 dia berubah jadi nomor 5 gitu kan. Ini kan harus kalian ubah juga. Ya kan, nomor 5 gitu situ. Maka apa jadinya kalau kalian nulisin itu manual, capek banget. Kayak gini ya. Contoh lain yang paper nomor 2 ini kadang bisa ditulisnya itu lebih dari satu tempat. Nah, makanya kayak gini contoh. Ditulisnya kayak gini kan. Ini kalau pakai standar IEEE ya, kita tulisnya angka. Nah, ini ditulisnya bukan manual tapi pakai Mendeley. Nah, lihat di sini urutan menulisnya tuh beda lagi. Kalau tadi tahun di depan ya setelah author, ini tahun di belakang. Terus di sini bukan italik nama conference-nya. Gitu. Ini nggak ada italik-italiknya. Gitu. Kita harus ngikutin standar. Nah, gimana caranya? Yang belum tahu, kalian bisa download, bikin akun dulu di mendeley.com.
nanti kalian bisa download untuk desktopnya, kalian bisa download. Kemudian untuk plugin atau add-in di Word, kalian download juga. Gitu. Nah, kalian juga bisa pasang extension untuk web importer. Ini juga masih kayaknya Mendeley Desktop. Tapi sekarang tuh pakainya ini nih, 1, 2, 3. Kayak gimana sih Bu bentuknya? Kayak gini. Mendeley saya. Nah ini Mendeley yang web. Kayak ini kan, kalian bikin akun nanti akan muncul. Kan klik library di sini. Cing library ya yang saya highlight. Kayak gini jadinya. Ini semua paper yang kalian angkut ke dalam Mendeley, kalian taruh di Mendeley akan muncul di sini. Jadi ini semacam library atau perpustakaan kalian. Gitu. Nah, kalian bisa atur, organize supaya dalam bentuk folder-folder kayak ini boleh, sesuai topik bisa. Terus lihat deh di sini nih. Komponen dari metadata yang di sini ini kan jadi komponen yang kan kalian tuliskan di daftar pustaka. Lihat nama jurnal bisa kalian edit ini kan. Kalau ternyata salah bisa kalian edit di sini. Judulnya juga kalau misalnya ada salah ketik bisa kalian edit juga. Abstraknya ini salah nih, salah nulis abstrak. Kayaknya bukan gini harusnya ini. Salah ya. Terus ini si doi, ISSN dan sebagainya. Kalian bisa tambahkan di sini. Jadi kalian bisa edit. Ya, bisa kalian edit di sini. Gimana cara naruh di sini, Bu? Nah, ini yang pekerjaan berat pertama sebenarnya. Bagaimana meletakkan artikel-artikel ke dalam Mendeley. Harus kalian ekspor atau importkan ke sini supaya kalian bisa punya daftar paper yang bisa kalian citasi dalam dokumen. Ini pekerjaan berat pertama sebenarnya. Ngumpulin papernya dulu. Habis itu nanti tinggal gampang lah. Balik lagi ke sini ya. Jadi silakan bikin akun sambil dengerin saya sambil bikin akun sambil download. Nah, kayak gini nanti. Ini paper-paper yang ada di library saya di Mendeley, bacaan-bacaan saya gitu kan. Terus kalian juga bisa download, nambahin paper, nambahin filenya. Nggak nambahin filenya juga boleh, filenya kalian taruh di lokal. Jadi gini, bedanya Mendeley zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu, si file PDF-nya itu bisa kita taruh di lokal komputer kita. Terus si Mendeley Desktop akan baca dari lokal komputer kita. Gitu. Kalau sekarang enggak, semuanya ada di cloud. Awan. Di cloud ya. Servernya ada. Jadi file PDF-nya itu bukan ada di lokal komputer kita, tapi ada di cloud-nya si Mendeley. Sehingga dia ngasih batasan storage. Berapa banyak yang bisa kita pakai. Selebihnya kalau mau lebih dari itu harus bayar, intinya begitu. Jadi kita nggak bisa lagi seenaknya naruh file PDF di Mendeley gitu ya. Bedanya dulu versi sekarang. Nah, terus kalau versi web sama saja nggak jauh beda. Ini versi webnya tampilannya sama. Kalau dulu agak beda. Ini Mendeley yang jadul. Mendeley yang dulu kayak gitu. Tapi nggak, saya tahun lalu ini masih bisa digunakan. Tahun sekarang saya belum cek lagi. Nanti kalian lihat tampilannya lebih banyak ya. Tapi lebih cakep yang sekarang. Dulu namanya Mendeley Desktop. Nah, yuk kita langsung lihat ya. Ini bikin akun dulu silahkan. Terus download bla 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 gitu ya. Download ini Mendeley Reference Manager for Desktop. Download dulu. Saya cepat aja di sini ya, kalau usah lama-lama. Nanti tampilannya seperti ini. Terus kesalahan Bu ya. Oke lah, saya bilang kesalahan. Kesalahan pertama mahasiswa yang baru mengenal Mendeley pada saat mereka baru pakai Mendeley, kadang nggak dicek hasil ekspor atau import ke Mendeley-nya. Tiap kali pakai download artikel terus mau ditaruh di Mendeley nggak dicek lagi. Ini terus dicek lagi. Bener nggak yang kalian import atau ekspor tadi ke Mendeley? Judulnya udah bener atau belum?
list of author-nya udah bener atau belum, kemudian si nama jurnalnya nggak kelihatan di sini ya, nama jurnal ada di sini biasanya, udah bener atau belum, terus volume, nomor halaman, tahun, abstraknya, terus identifier mana? Si DOI-nya gitu ya, digital object identifier-nya udah bener atau belum. Nah, itu harus kalian cek lagi. Kadang sering kali juga salah gitu, salah si Mendeley-nya salah import atau ekspor, entah kualitas dari penyedia dokumennya kurang baik atau gimana, kita harus cek lagi gitu ya. Dan benerin kita edit di sini. Kalau nggak kalian edit nanti kebawa salah di dokumen gitu ya. Terus oke lah, ini udah ya. Nah, kalau pengen akses di web gimana penampilannya kayak gini nih. Ini web saya. Misal ini ya. Lihat muncul browser. Kelihatan browsernya? Terlihat, Bu. Oke, sip. Saya mau coret-coret dulu. Wait. Spotlight. Ini apa? Ini dia. Ini kan. Nanti kalian bisa tambahin Mendeley Web Importer. Jadi semua resource yang ada di web bisa kalian download. Contohnya kayak gini, misalnya si papernya ini ya. Ini kan, saya langsung klik si simbol Mendeley di sini. Nanti bisa langsung saya tambahin ke Mendeley. Mana kok nggak muncul? Gagal. Gagal ini. Coba yang lain. Bentar ya. Gagal. Mendeley-nya saya mana? Oh, wait. Disuruh sign in dulu. Udah login kan? Udah muncul belum di Mendeley saya ya? Sebentar ya. Smart Adapt. Belum masuk. Contoh lah dari Scholar, misal kalian ngambil salah. Misal ya, saya mau cari artikel tentang ini, saya dapat ini kan artikelnya. Terus saya mau taruh di Mendeley, bisa nggak? Berarti akun Mendeley saya lagi bermasalah. Kalau nggak bisa juga. Nanti kalian cobain lah ya, dari tadi sign in mulu. Nggak dapet ya? Nggak dapet. Oke, kita coba yang lain. Dari sini aja misal. Kayak gini munculnya. Saya mau ambil artikel ini, nanti akan muncul ya si Mendeley-nya ketika udah diklik Mendeley Web Importer. Lama. Gitulah pokoknya caranya gitu. Nanti akan muncul di sini, terus kalian bisa klik-klik gitu, nambahin ke akun Mendeley kalian si artikelnya gitu ya kalau dari web. Ini yang udah muncul. Ini saya bisa tambahkan. Saya mau taruh misalnya ini di deteksi objek mana ya? Segmentasi bukan CNN. Whatever lah. Di mana aja lah, di library saya tambahin. Nanti dia akan muncul.
Yuk kita lihat di sini. Astagfirullah. Nggak jadi begitu. Nah ini dia. Tadi yang saya tambahin ya. Muncul di sini langsung. Ada di akun Mendeley saya. Lihat lagi, cek lagi nama jurnalnya. Kadang-kadang salah. Nama jurnalnya apa nih? Oh, dia di arsip ya. Di sini lihat identifiernya, lihat doi-nya, dan sebagainya. Itu. Itu cara. Jadi ini bagian terberat pertama itu pada saat kalian akan pakai Mendeley, ngumpulin artikel untuk ditaruh di sini. Taruh gitu ya. Cuma dipermudah sebenarnya dengan adanya Mendeley Web Importer ini. Atau kalau mau nambahin file PDF juga bisa nambahin, mau ambil dari BibTeX. Iya, mana? BibTeX, EndNote, RIS, atau dari lokal komputer juga bisa, atau add entry manually juga bisa. Gini ya. Secara manual kalian tambahin satu-satu. Misalnya. Boleh juga kayak gini. Ini yang bagian terberat pertama. Jadi butuh berapa lama Bu kira-kira? Sehari lah kalian luangkan waktu untuk mulai dari bikin akun, download, install, nambah-nambahin dokumen, terus belajar ngoprek Mendeley. Oke lah, luangkan waktu ya nggak nyampe sehari lah sebenarnya, beberapa jam. Gitu ya, itu naruh artikel udah. Nah berikutnya, mana tadi? Slide saya ini ya, udah ini bagian. Ini naruh ini berbagai tool supaya kalian bisa naruh artikel di Mendeley. Nah berikutnya adalah gimana caranya kalian bisa melakukan citasi. Saya skip dulu ini, nggak usah. Ini cara nambahin artikel, udah tadi ya. Nah, tadi Mendeley Web Importer tadi. Nah ini kan, tadi ya udah ya. Nanti bisa langsung di-add ke dalam Mendeley kalian. Yuk. Mana sih? Oh, ini mau udah tadi. Ini boleh nambahin artikel juga sekaligus. Jadi kadang kita pengen sekian banyak sekaligus bisa juga. Ya, boleh. Saya mau ke gimana cara citasi. Nah, ini dia. Mendeley Site. Pakai Mendeley Site namanya. Dari Microsoft Word. Kalau di LaTeX pakai BibTeX. Pakai BibTeX ya kalau di LaTeX. Nah, install dulu seperti biasa. Bla bla bla. Saya skip di bagian install. Nantinya ambil dari Microsoft App Source ya. Terus, oh ya jangan lupa pakai Microsoft account. Harus pakai akun Microsoft. Nggak tahu kalian yang sudah berhasil pakai akun Microsoft. Kalau saya pakai akun Microsoft, tell you udah ngasih kan, pakai aja itu. Yang 365 itu kan akun Microsoft. Terus, nah ini nanti akan muncul kayak gini nih, Mendeley Site di Word kalian. Microsoft Word akan muncul Mendeley Site, nanti akan muncul di sini. Seperti biasa harus login dulu. Dengan login ini maka artikel-artikel yang kalian sudah taruh, udah kalian kumpulin tadi di library-nya Mendeley akan di-load sama dia. Itu ya. Nah, nantinya akan muncul kayak gini nih. Yang sudah kalian tambahin. Kalau kalian belum punya artikel satupun di Mendeley, belum menambahin, ya ini akan kosong nantinya. Jadi harus diisi dulu ya. Diisi dulu nama-nama artikel segala macam yang kalian mau pakai di TA kalian atau di publikasi kalian, nah baru nanti bisa disitasi. Nah, udah. Nah, gimana caranya nambahin citasi dalam teks? Nah, kayak gini. Saya cepat aja. Misal kalian pengen nambahin artikel ini nih. Kalian tinggal klik di sini, nanti akan muncul tuh langsung di sini. Oh, langsung muncul di sini. Nah, lihat ini nggak pakai angka kan? Nah, karena si citation style-nya atau citation channel-nya saya pakai ACM, bukan pakai IEEE. Kalau mau ganti bisa dengan sangat mudah, cuman klik udah nanti dia akan ganti otomatis. Jadi ini enaknya kalau pakai Mendeley, saya nggak usah ngetik ini kan,
Ini kan pakai nama belakang, terus dan kawan-kawan, terus ada tahun. Nah, si standar penulisan kayak gitu kita cuma bisa ngikutin. Misal disuruh pakai standar ACM, ya kita ikutin. Oh, standar ACM tuh kayak gini. Nanti tinggal klik-klik aja di citation style-nya mau pakai yang mana. Kalau disuruh pakai standar IEEE, ya ikutin aja. Gitu ya. Pakai standar Harvard, apa MLA, whatever, tinggal dipilih saja. Tinggal klik-klik aja, nanti kita akan langsung muncul. Nah, misal ganti ini pakai standar IEEE, langsung berubah. Tinggal klik, kita pilih ya di citation style-nya, pilih IEEE langsung berubah. Yang tadinya pakai ini jadi gini kan, berubah. Nggak usah ditulis satu-satu gitu angkanya, nggak usah. Gitu ya, langsung. Misalnya mau diganti pakai standar yang lain, boleh aja tinggal digini, nanti dia akan berubah sendiri. Gitu ya, enak kan? Tapi tadi ingat bahwa pekerjaan berat pertama tadi ya pelajari Mendeley sama import artikel ke Mendeley-nya, nambahin artikel ke situ supaya kalian bisa citasi di dokumen gitu ya. Terus misal kita udah citasi semuanya udah, kita mau bikin daftar pustaka nih. Tinggal kita pilih citation style-nya apa, terus insert bibliografi, langsung muncul kayak gini. Ada 6 artikel di sini yang sudah saya citasi di dalam dokumen. Nah, ini memastikan bahwa artikel yang saya citasi di dokumen itu ada 6, dan 6-6-nya ini saya taruh di daftar pustaka. Jadi konsisten ya. Ada 6 artikel di daftar pustaka dan semuanya sudah saya citasi di dalam dokumen. Begitu pula artikel yang saya citasi di dalam dokumen, semuanya ada di daftar pustaka. Nggak ada yang kelewat, nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang kurang. Gitu. Reference manager memastikan itu terjadi. Gitu ya. Jadi kalau udah di sini tuh enak, hidup terasa lebih enak. Apalagi? Nah, kalau misalnya mau ganti citation style-nya, ya tinggal diganti aja mau pakai standar SIM, standar Natur, Vancouver, atau pakai Chicago, whatever lah. Di sini banyak banget. Tinggal kalian cari aja, nanti ada tombol search, cari yang kalian mau pakai, itu yang mana. Jangan ngarang ya, nggak boleh. Sebagian besar udah ada di sini, hampir semuanya udah ada di sini, kalian tinggal pilih. Apapun jurnal, itu mereka udah ngasih style khusus, supaya kita nggak usah pusing nulis satu-satu. Lihat, ini kan saya nggak ngetik nih. Saya sama sekali nggak ngetik. Tapi saya memastikan bahwa isian, lagi-lagi ya, ini kalau sekalian highlight, isian di sini harus benar. Di sini nih harus benar, nggak boleh ada yang salah. Isian yang mana sih? Yang ini nih. Di sini harus benar, nggak boleh ada yang salah. Makanya harus kalian cek judulnya, authornya, tahunnya, dan sebagainya harus kalian cek benar-benar. Supaya kalau kalian salah di sini, ya kalian edit dulu. Supaya yang muncul di ini nggak salah lagi. Jadi kalau misalnya kalian habis generate gitu ya, terus kalian coba cek, kalau masih ada yang salah atau muncul karakter aneh, nah itu pasti di Mendeley-nya ada yang salah. Maka edit dulu di situ, ya, baru nanti dibenerin. Nanti di sini akan muncul yang benar. Gitu, harus hati-hati. Gitu, ini ada yang salah. Ada yang salah nggak ya? Nggak, dia ngikutin standar. Apalagi ya? Ini udah, cara citasi udah, cara bikin daftar pustaka udah. Ini cara mencari ke citation style-nya tinggal pakai search aja. Search aja di situ, nanti kalian akan dapat yang kalian mau. Gitu. Udah. Habis? Habis. Oh ya, di webnya Mendeley kalian juga misalnya nyari paper gitu juga bisa. Nyari paper tentang object detection. Enaknya itu gini, kalau di Mendeley, misal saya mau nyari paper tentang object detection gitu ya, nanti akan muncul tuh yang most relevant, most recent, sama most cited yang paling banyak citasi. Misal yang muncul dari paper ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalian lihat di situ, oh dia citasinya 397 dan pembaca di Mendeley ada 2.500-an.
ini adalah sitasi di Mendeley. Pengguna Mendeley yang mensitasi paper dia adalah sekian banyak. Pengguna Mendeley yang membaca paper dia adalah sekian banyak. Nah, informasi-informasi ini berguna bagi kita untuk mengetahui apakah paper yang kita baca itu memang paper yang bagus atau enggak. Jadi, yang paper yang bagus itu kalau sitasi dan pembacanya banyak. Gitu ya. Nah, di Mendeley kita diberikan informasi seperti ini. Terus kita juga bisa tahu kalau misalnya paper yang kita cari itu udah ada di library kita, di Mendeley, di akun kita, maka bentuknya kayak gini, tinggal view. Kalau ternyata paper tersebut nggak ada di library kita bisa tambahin. Nah, jadi kita nggak akan double-double nambahinnya. Gitu ya. Terus kadang kalau misalnya PDF-nya ada, kita diberikan informasi dan sebagainya. Terus pengen tahu artikel yang berkaitan, nah tinggal kita cari. Gitu. Terus dan sebagainya lah. Kalian bisa explore sendiri nanti. Nah, enaknya di sini tuh kayak gini. Misal kalian pilih salah satu paper tadi ya. Ini saya pilih, saya klik, nanti akan muncul informasi tambahan seperti ini. Oh, si pembaca paper ini tuh kayak gini tuh, statistiknya banyak banget. Orang-orang yang baca paper ini tuh dari disiplin atau bidang ilmu mana saja ada di situ. Terus yang baca ini biasanya orang-orang yang apakah PhD student, apakah peneliti dan sebagainya. Tuh ada di situ tuh informasinya, enak ya. Terus apa lagi ya yang penting? Oh, reference yang dipakai oleh paper ini itu ada ini. Terus dia disitasi oleh siapa saja, banyak. Jadi informasinya itu one stop solution. Kalau pengen tahu paper ini itu dipakai oleh, ya kita pengen tahu popularity dari paper yang kita baca. Kan kita pengen paper yang kita jadikan sebagai sumber bahan untuk belajar itu memang benar-benar paper yang bagus ya. Nggak, supaya kita nggak salah belajar. Memang ada paper yang nggak bagus, ada. Jadi harus hati-hati juga. Gitu. Di internet kan apa aja ada. Nah, dengan kayak gini, dengan statistik seperti ini, akan membantu kalian. Oke. Udah kayaknya. Udah, ini nggak penting. Ada komentar, pertanyaan? Jadi harusnya kalau mahasiswa yang saya ajar harus bisa, harus tahu Mendeley lah ya. Tahu dan pakai, jangan sampai salah lagi. Ya, waktu ya tinggal luangkan waktu kalau mau santai, oke lah seharian, sehari khusus belajar Mendeley mulai dari download, install, nambahin paper, belajar untuk melakukan sitasi, kemudian generate bibliografi. Kayak gitu udah, sehari udah selesai, maka the rest of your life berikutnya itu gampang banget. Gitu. Cukup sehari untuk investasi belajar, habis itu sisa yang lainnya kalian tinggal pakai saja. Nggak ada lagi problem. Gitu ya. Ada pertanyaan, komentar? Saya kasih kesempatan. Bu, boleh nanya tentang materi-materi yang sebelumnya, boleh nggak, Bu? Yuk, boleh. Tentang penulisan angka sih, Bu. Kan saya di proposal mau nulis kalimatnya itu kayak gini, Bu. Iterasi yang dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, angka 5-nya itu lebih baik saya tulis angka atau huruf, Bu? Kalau di standar bahasa Indonesia kayak gini nulisnya. Mana? Gini. Oh, jadi saya tulis angka sebenarnya huruf. Tapi kalau saya lupa dari 1 sampai 9 kayak gitu, kalau 10 dan ke atas tuh kayak gini langsung angka 10, 100, 101, 1200 tuh langsung angka.
Saya lupa 10 itu ini lupa ini. 10 harus pakai gini atau enggak? Saya lupa. Cuma kalau dalam bahasa Inggris langsung ya 5 gitu. 5 images langsung kayak gitu, nggak usah pakai angka. Tapi kalau bahasa Indonesia itu ada angkanya. Ada angka. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Yang lain komentar? Apa ya? Tata tulis itu ya begitu. Kadang-kadang kita apaan sih cuma nulis gitu doang kok penting. Tapi kalau kalian ngelihat dokumen atau tulisan yang rapi seneng kan? Nah, di balik tulisan yang rapi itu kan ada effort yang luar biasa dari penulisnya untuk mau detail memperhatikan berbagai perintilan-perintilan kayak gini. Gitu kan. Bayangkan kalau kalian posisikanlah diri sebagai dosen gitu ya, dosen lah, dosen dan TA. Dosen lagi ngurusin TA. Kalian memposisikan diri sebagai dosen lah. Baca proposal atau laporan dari mahasiswa kalian misalnya kayak gitu. Kalau ada yang nggak rapi, sebel nggak sih? Nah gitu lah pokoknya. Tapi kalau ngelihat tulisan yang rapi itu kan seneng kan? Nah, feel-nya itu enak, mood-nya jadi enak. Nanti tinggal lihat konten, apapun lah. Nanti kalau kalian sudah bekerja di kantor, di instansi manapun, kalian nggak akan bisa lepas dari memberikan laporan, apapun bentuk laporannya ya. Rapi, ngikutin standar yang ditentukan di perusahaan itu si bos atau direktur kalian pasti senang ngelihatnya, gitu ya. Ya rapi, ya nggak ada typo, terus kalimat di kalimatnya itu dibaca enak, gitu. Ada subjek, predikat, objek, gitu. Terus keterhubungan antar kalimat juga nyambung gitu ya, koherensi antar kalimatnya juga bagus, itu akan pertama membuat senang yang baca, kedua apa yang ingin kalian sampaikan di laporan itu bisa ditangkap dengan baik oleh pembaca. Ini ya latihan sih. Yang selain urusan tata tulis, kalau saya sebagai dosen dan yang membaca TA kalian, biasanya kadang-kadang mahasiswa itu koherensi antar kalimatnya itu nggak bagus. Jadi antar kalimatnya itu nggak nyambung gitu. Nah, jadi bingung kan yang baca ini maksudnya apa kayak gitu. Nah, itu dilatih saja, dilatih. Gitu ya. Terus bikin kalimat itu panjang-panjang pisan. Satu paragraf cuma satu kalimat gitu. Itu kan pusing kan. Yang harus ditangkap sama dosen itu apa jadinya? Sama pembaca itu harus nangkep apa. Nah, ya gampangnya bikin kalimat nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Dalam satu paragraf minimal 3 kalimat. Satu paragraf tuh satu bahasan kan. Itu kan kalian pelajari di bahasa Indonesia sebenarnya. Gitu ya. Oke, ada komentar lain atau pertanyaan? Bahan saya udah selesai bahan saya. Ini contoh penulisan daftar pustaka. Ini ya. Oh, ini saya nggak ngetik sendiri ini. Tadi Mendeley site saya lagi error. Sekarang error nggak? Mau nunjukin ini tapi nggak error sekarang. Tadi error. Sekarang enggak. Ini kan. Ini semua dokumen yang ada di punya saya. Misal saya ganti citizen style-nya jadi pakai Journal of King Saud misalnya kan tadi lihat ini nomor 1, 2, 3 kan, saya ganti dia akan berubah jadi kayak gini langsung. Terus yang di paragraf tuh kalau IEEE angka nih langsung berubah dengan sendirinya tuh, lihatin. Saya nggak perlu ngetik kan, tuh hidup jadi lebih enak. Tuh. Mau diganti lagi jadi apa? Natur. Langsung ganti dengan sendirinya nih ya, berubah nih. Kalau natur gayanya kayak gini, jurnal natur. Nih.
Terus yang di bagian sini juga langsung berubah dengan sendirinya. Gitu. Kalau pakai Mendeley. Tadi pagi sempat error, ini nggak mau muncul Mendeley site-nya, nggak tahu kenapa. Biasanya urusan login. Gitu ya. Jadi nggak ada yang nanya nih, saya hitung sampai 10. Dah, waktu habis. Kalau mau nanya di luar Zoom juga boleh, pakai Telegram, Japri juga boleh terkait tata tulis ilmiah ya. Intinya adalah ya menulis yang rapi itu memang berat. Dan karena kalian mahasiswa, ya gunakan, anggap aja itu sebagai latihan. Nantinya kalau kalian bekerja kan nggak akan bisa lepas dari laporan. Selain kalian harus menyajikan konten yang baik, kontennya ya, isinya itu memang bermakna, tapi cara menyajikannya, itu kan tata tulisnya ya, itu juga harus baik. Ya ada effort lah untuk semua itu. Itu ya, luangkan waktu saja beberapa jam untuk merapikan, menuliskan dengan baik. Gitu ya. So itu dari saya. Kalau nggak ada lagi, saya stop dulu recordnya. Sebentar, saya screenshot dulu peserta yang hadir untuk laporan ke kampus. Sebentar. Sebenarnya saya itu nggak peduli sama kehadiran kalian, tapi saya harus melaporkan mahasiswa yang hadir itu siapa saja. Yang penting kalian bisa saat ujian tuh bisa bagus gitu hasilnya. Gitu ya. Ini week 11. Cuma kalau kalian hadir, kalian bisa gunakan kesempatan itu untuk tanya dosen ya. Gitu ya, kita diskusi. So, itu dari saya. Saya stop share, saya stop record.